Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, RI memberikan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Hasyim Asyari sebab menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden, Cawapres. Selain Hasyim, dalam putusan yang sama, 6 anggota KPU RI juga turut diberi sanksi peringatan keras. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asyari selaku teradu 1, selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan, ujar Ketua DKPP RI Heddi Lugito dalam ruang sidang di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin 5 Februari 2024. Sementara anggota KPU RI yang turut mendapatkan sanksi adalah Yulianto Sudrajat, August Melas, Betty Epsilon Idroos, Idam Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap. Lalu bagaimana status Gibran Cawapres Prabowo setelah putusan ini? Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, DKPP, RI menegaskan putusan pelanggaran etik oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum, KPU, RI Hasyim Asyari sama sekali tak berkaitan dengan pencalonan calon presiden, capres, dan calon wakil presiden, cawapres. Enggak. Ini kan murni putusan etik. Enggak ada kaitannya dengan pencalonan. Enggak ada, Ketua DKPP RI Heddi Lugito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin 5 Februari dilansir Tribunes.com. Rashid Baswedan dan Bapak Haji Abdul Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang saya hormati pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Bapak Haji Ganjar Pranowo dan Bapak Muhammad Mahfud MD. Yang saya hormati para panelis, yang saya hormati para anggota KPU beserta Sekjen KPU, yang saya hormati pimpinan DKPP, yang saya hormati pimpinan Bawaslu, yang saya hormati pimpinan Komisi 2 DPR RI, hadirin para undangan dan pemirsa debat kelima calon presiden pemilu 2024. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan pemilu dan terutama debat pasangan calon presiden wakil presiden dalam rangka kampanye untuk pemilu tahun 2024. Dalam hitungan hari ke depan, tinggal 10 hari lagi kita menuju hari pemungutan suara, yaitu hari Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Dan tinggal 7 hari lagi para peserta pemilu melaksanakan kampanye dalam rangka untuk meyakinkan para pemilih untuk memilih dirinya. Suatu ketika saya bertanya kepada guru saya, apakah kekuasaan boleh direbut? Dan kalau boleh, apakah ada dalilnya? Guru saya menjawab, kekuasaan boleh direbut dan dalilnya ditulis di dalam Al-Quran, surat As-Sod ayat ke-35. Yang kira-kira bacaannya begini, Rabbighfirli wahabli mulkan la yambagi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah kami, berikanlah kekuasaan kepada kami yang tidak pernah diberikan kepada siapapun setelah kami. Inti dari ayat ini adalah sebelum kita berkuasa, sebelum kita memimpin negeri ini, harus diawali dengan istighfar, mohon ampunan kepada Allah, supaya dalam memimpin dimulai dengan hati yang bersih, niat yang ikhlas dan tulus, hanya dalam rangka untuk mencari ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kita berdoa semoga para pemimpin nanti siapapun yang terpilih, para wakil siapapun yang terpilih, mampu mengemban amanat
yang telah diberikan oleh rakyat, dan ini sebagai simbol dari rahmat dan karunia dari Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, bagi siapapun yang diberikan amanat, mohon tidak disia-siakan amanat ini melalui pemilu. Mari kita bersama-sama sejenak menundukkan kepala, berdoa, bermunajat kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan iringan doa, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, dan diberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Berdoa sesuai dengan agama keyakinan kita masing-masing, mulai. Berdoa selesai, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.